Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan tiba harinya musuh mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala penjuru. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak tahu saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Tangisan Yesus ini bukan tangisan cengeng yang barangkali pernah kita alami ya, meneteskan air mata, terharu dan seterusnya. Ini tangisan yang sungguh-sungguh dari dalam hati dan menggambarkan betapa yang ditangisi ini sungguh bebal. Konteks bacaan hari ini adalah, kalau dilihat dari teks sebelumnya, Yesus dielulukan di Yerusalem. Seruan mereka itu bagi Yesus tidak dipandang sebagai sesuatu yang istimewa, karena segera setelah itu Yesus justru menangisi mereka. Mengapa mereka menangisi? Disebut di sana, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Itu artinya Yerusalem tidak tahu apa yang perlu untuk apa? Damai sejahtera. Diandaikan-andaikan ya, andaikan mereka menerima, andaikan mereka tahu, berarti mereka tahu tentang damai sejahtera, yakni menerima Yesus. Oleh karena itu Yerusalem itu sekaligus sebagai kota keselamatan, juga kota pembunuhan para nabi. Shalom, damai sejahtera di situ, sekaligus di situ juga akan terjadi penolakan. Siapa yang ditolak? Nabi-nabi banyak dibunuh di sana, termasuk Yesus. Oleh karena itu, gambaran seperti ini mengajak kita untuk bermenung. Yerusalem menolak Yesus, dan Yesus sudah menubuatkan mereka akan hancur, dan terjadi 40 tahun kemudian Yerusalem hancur. Kalau kita merenungkan Injil ini untuk kita, bisa jadi Yerusalem itu adalah kita, gereja, paguyuban orang-orang yang percaya kepada Kristus, atau sebagai organisasi itu sendiri. Bisa hancur kalau kita sendiri diam-diam menolak Kristus. Atau dalam karya-karya kita, karya-karya gereja, tidak menampakkan, tidak mencerminkan karya Yesus itu sendiri, tapi karya pribadi-pribadi yang seringkali tidak mendatangkan damai sejahtera. Maka kedamaian adalah tujuan yang diharapkan oleh banyak orang. Oleh karena itu bagaimana kita gereja menjadi tempat kedamaian bagi banyak orang, dan bukan untuk menyingkirkan banyak orang yang berseberangan dengan kita. Bisa jadi begitu. Moga-moga bacaan ini mengingatkan kita akan panggilan kita membawa kedamaian, supaya banyak orang menemukan Tuhan Yesus di sana. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.